pembahasan kita pemirsa mengenai putusan MK yang mengabulkan gugatan menghapuskan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Nasdem tadi sudah bersuara, PKS juga sudah. Nah, kalau Golkar sendiri bagaimana kemudian mempersiapkan diri ataupun juga merespon putusan MK ini, Bang Doli? Kesiapannya seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya kami sangat menyambut baik ya. Artinya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini harus segera ditindaklanjuti. Dan Golkar sudah sangat siap. Tadi Mas Mardhani mengatakan waktu kami di Komisi 2 sejak 5 tahun yang lalu justru kita yang sangat serius, sangat getol mengendorse terjadinya perubahan sistem ini. Ya, walaupun kita waktu itu tidak tahu berapa hasilnya ya. Tapi soal presidensial threshold itu kami masukkan salah satu isu yang akan dibahas dalam revisi Undang-Undang 7 2017 itu pada saat itu gitu. Nah, dan kemudian kita lihat kemarin waktu pidato Ketua Umum di Partai Golkar di puncak HUT 60 tahun itu kembali juga mengingatkan kita bahwa perlunya ada perbaikan sistem ya, walaupun konteksnya waktu itu kan kita bicara tentang soal evaluasi pilkada gitu. Jadi kami sangat siap dan memang kalau buat Golkar di dalam 2 Munas terakhir 2019 dan 2024 itu letterless ya menjadi keputusan resmi rekomendasi dari Munas meminta kepada DPP untuk melakukan evaluasi dan kajian terhadap sistem politik, sistem demokrasi terutama sistem pemilu. Dan sekarang kami sudah punya tim ya, yang sangat serius melakukan kajian ini, mengelaborasi. Nah, jadi kami sangat siap. Nah, justru kami sekarang sebetulnya saya lah terutama ya mengajak kepada kita semua elemen bangsa, terutama pemerintah, pimpinan partai politik, kita teman-teman di DPR, ini nggak ada lagi cerita untuk tidak mengkonkretkan ya. Kita segera harus menyusun langkah-langkah serius ya. Dan ini momentumnya di awal periode pemerintahan yang masih sangat jauh dengan pemilu gitu loh. Jadi kita tetapkan saja misalnya 1 tahun, 1,5 tahun ini kita juga punya cukup waktu yang panjang untuk tadi participation meaningful itu ya, meaningful participation itu. Jadi 1 tahun, 1,5 tahun saya kira kita bisa berdialog dengan siapa saja dan mencari konsep yang paling ideal seperti apapun ya. Yang selama memang itu ideal ala Indonesia. Kita nggak perlu belajar dengan negara-negara yang lain. Kita sudah punya pengalaman 26 tahun reformasi ini, 6 kali pemilu. Saya kira kita juga sudah punya catatan-catatan bagaimana membangun pemilu, sistem demokrasi ala Indonesia, bukan ala siapa-siapa gitu. Dan itu tergantung kita semua. Jadi kita tunggu berbagai pernyataan dari Pak Prabowo. Ya, pemerintah saya kira segera saja mengambil langkah-langkah ya. Dan kita saya kira pimpinan partai politik, ya kalau kami jelas kemarin di Komisi 2 hampir hilang itu, tidak masuk prioritas, ya saya masukkan lagi di balik. Dan alhamdulillah pemerintah waktu itu setuju bahwa tahun 2025 ini dari 41 rancangan undang-undang, salah 3-nya itu adalah rancangan undang-undang revisi undang-undang pemilu, pilkada dan partai politik. Oke, baik Bang Mardhani, mungkin selain mewakili PKS tapi juga melihat dari sudut pandang DPR ini sendiri ya, dari putusan MK ini artinya kan undang-undang pemilu akan direvisi lagi, dibuat lagi karena kan bertentangan dengan konstitusi ya, seperti apa Bang Mardhani? Akan mendorong hal ini? Mahkamah Konstitusi sejatinya disebut negative legislation. Dia menilai adakah undang-undang bertentangan dan bentuknya pembatalan pasal. Ada yang pembatalan satu undang-undang. Saya itu rancangan undang-undang koperasi satu undang-undang dibatalkan. Kenapa? Karena menurut MK di definisi umumnya itu udah salah. Jadi pasti salah semua. Itu bayangkan DPR, pemerintah udah keluar di GR batal semuanya. Artinya demokrasi kita itu makin lama makin dewasa. Semuanya ada check and balance yang baik. DPR tentu akan mengkaji dengan seksama. Ini tadi Bang Hernawi Taslim mengatakan Nasdem dukung, Golkar dukung, PKS dukung, karena memang final and binding. Tetapi lagi-lagi MK juga mengatakan constitutional engineering-nya harus dilakukan. Dan karena itu tahun ini kalau semangat sih saya ngelihat karena masuk prolegnas
kita akan bekerja dengan seksama. Cepat, tapi tidak boleh ceroboh. Karena ketika ceroboh tadi, too little is very bad. Kesedikitan, Bang Saldi Isra mengatakan ketegangan sosialnya kalau cuma dua pasang calon tinggi. Tapi too many, very bad. Orang jadi sangat kompleks dan sulit. Satu lagi, hati-hati. Hati-hati mereka yang oligarki dan punya modal, menguasai seluruh sendi, tiba-tiba maju gitu loh. Dari situ dia bisa melakukan rekayasa. Apalagi kalau kita tidak perbaiki sektor di hulunya. Bagaimana kualitas demokrasi kita, pemilih kita, KPU kita, money politik kita, politik dinasti kita, media kita. Nanti sosial media itu bisa menjadi salah satu andalan. Kemarin itu hari tenang 3 hari terakhir, tapi hari tenang itu justru menjadi tidak hari tenang, paling jungkir balik hari kita. paling tidak tenang. Hari paling. Kenapa? Itu yang Bang Doli tadi bilang, kita perlu betul-betul duduk bersama, memetakan semuanya. Tapi kalau buat saya, jangan terlalu rigid. Biarkan masyarakat itu ngatur. Contoh nih, Bang Doli dari awal saya mengatakan pemilu jangan hari Rabu, selalu hari Rabu. Karena dianggap stasiun Sabtu Minggu orang udah nggak ada, Senin masih kurang, Selasa belum 90%, Rabu. Buat Sabtu Minggu di sekolah saja, nggak perlu ada TPS. Biasa kok, saya pernah datang di Malaysia tuh. Malaysia nih contoh nih, ada 4 lantai, itu 100 TPS di satu sekolah, bisa, parkirnya enak. Dan dipastikan kalau Anda umur 17 sampai 20 lantai atas, tapi kalau 60 ke atas lantai 1 gitu kan. Nah itu bisa menghemat banyak sekali gitu loh. Nah, termasuk kajian bagaimana pola KPU dan Bawaslu kita nih, Bang Loli. Kan bahasanya libur nih selama ini, banyak pekerjaan mereka gitu. Tapi kita harus betul-betul uang itu betul-betul buat kesejahteraan rakyat. Bung Egy ditahan dulu. Nanti kita menutup terakhir karena sekarang Bang Hermawi Taslim dulu ya. Bang Hermawi gimana nih? Bagaimana kemudian juga ikut mengawal supaya rekayasa konstitusional itu tidak menjadi satu threat ya? Bagaimana kemudian mengawal proses politik ini? Ya, jadi putusan MK itu kan baru awal. Pekerjaan detail sesungguhnya nanti tergantung ke DPR dan pemerintah. Yang paling penting tadi kita garis bawahi itu bagaimana MK secara tegas menggarisbawahi partisipasi rakyat. Nah, yang kurang selama ini dengar pendapat ini, susah sekali masyarakat di kalangan tertentu cukup sulit untuk punya akses untuk melakukan dengar pendapat. Akhirnya berseliweran semua itu di medsos. Kita nggak tahu yang mana yang hoax, mana yang tidak hoax, dan seterusnya. Jadi tadi Bang Doli sudah mengatakan ini harus kerja prioritas, kerja awal, dan mudah-mudahan Nasdem siap. Karena ketua Komisi 2-nya sekarang, Rifki itu dari Nasdem. Orang pintar juga, satu alma mater sama Bang Doli, sama-sama dari HMI. Saya kira kita semua, ini bukan kemenangan siapa-siapa, tidak ada yang kalah juga. Putusan MK itu pasti semangatnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu kita harus agak mempercepat prosesnya. Tadi Pak Mardhani sudah sampai jauh ke urusan TPS, hari Minggu dan seterusnya. Yang lain juga punya pengalaman lain. Orang-orang di Indonesia Timur kalau disuruh dia hari Minggu pemilu, pilkada, dia nggak ada yang mau. Walaupun dia nggak ke gereja, dia nggak mau. Dia nggak mau kerja hari Minggu tuh. Betul. Jadi ya macam-macam. Bisa hari Sabtu. Opsi ya Bang ya. Iya. Pokoknya hari libur. Baik Bang Hermawi Taslim. Nah sekarang giliran KPU itu hari Rabu itu, bukan kita. Baik. Nah sekarang Bung Egy nih, singkat Bung Egy. Kira-kira bagaimana kemudian nanti parpol, pemerintah, penyelenggara pemilu menyesuaikan dengan putusan MK ini? Ya terima kasih sekali lagi ya, Enika, Faisal, Rizky, kemudian Salis itu ya, anak-anak muda yang mewakili kita semua. Perjalanannya sudah panjang, beberapa sudah meninggal tadi ya, Bang Faisal Basri, Rizal Ramli, ada dan semua yang lain. Rocky Gerung. Ya, Rocky Maju, Titi Perludem, Ferry Amsari, dan begitu banyak yang lain. Nah, momentumnya tepat karena jauh dari pemilu. Dan saya yakin bahwa Pak Prabowo sebagai presiden sekarang itu nggak pernah takut dengan tidak adanya presidensial threshold. Saya lama berdiskusi dulu dengan Pak Prabowo, Pak Hasim, kemudian juga Ahmad Muzani ya. Itu semua sama-sama berpendapat bahwa tidak perlu ada presidensial threshold. Nah, karena itu langkah kita selanjutnya justru di pedoman kelima dari Mahkamah Konstitusi itu. Jadi betul-betul Bang Hermawi Taslim, kemudian Bang Doli dan
Bang Ustadz Mardhani Alisera ini, kita betul-betul semua sama-sama ajak seluruh masyarakat untuk mendiskusikan ini. Karena ini tidak terlalu gampang. Bahwa presidensial threshold tidak ada, berarti semua bisa maju. Juga tidak menutup kemungkinan semua bisa bergabung. Ya kan? Dan MK mengatakan jangan sampai ada dominasi. Karena kekhawatiran MK itu kok selalu 2 walaupun kemarin 3, lama-lama bisa menuju 1 nih, dan itu diizinkan oleh undang-undang pemilu kita yang kemarin. Nah, jadi betul-betul meaningful participation itu mudah-mudahan segera kita buka ya, kita dengar semua pendapat. Nah, ditambah lagi dengan saya kok berpikir ini nanti penyempurnaannya antara lain dengan itu tadi, dibedakan 2 pemilu nasional serentak, presiden, DPR, DPD, dan pemilu daerah serentak ya, DPRD 1, 2 dan kepala daerah yang diberi jarak, jangan pada tahun yang sama, mungkin 2,5 tahun sebagai apa namanya evaluasi, evaluasi terhadap pemilu presiden. Jadi sekali lagi Bang Hermawi Taslim, Bang Doli dan Bang Mardhani Alisera, saya yakin semua teman-teman civil society siap kita diskusikan bersama-sama. Oke, Bung Doli, civil society sudah siap, tapi bagaimana juga kemudian ikut menyesuaikan, mengawal putusan MK ini supaya semuanya pengen buru-buru, segeralah kemudian diatur detailnya seperti apa? Iya, jadi gini, saya mau tanggapin dulu tadi itu ya, yang Prof. Ege ya mengatakan. Itu yang menunjukkan bahwa presidential threshold ini tidak bisa berdiri sendiri. Tadi soal keserentakan itu juga sangat berpengaruh terhadap situasi dinamika demokrasi kita gitu. Memang kemarin agak aneh nih, dalam 1 tahun 3 jenis pemilu dilaksanakan sekaligus ya. Ini membuat election hectic buat masyarakat kita dan seterusnya gitu. Nah, dan lagi-lagi Mahkamah Konstitusi udah putusin tuh Prof. Ya. Ini kita nggak punya pilihan lagi. Jadi mereka udah kasih 6 opsi itu. Yang masuk rasional itu adalah 5. Opsi ke-5 dan opsi ke-6. Yang itu tetap menggabungkan yang Presiden, DPR RI, kemudian DPD RI. Nah, tapi kemudian sisanya bisa tetap 5 suara gitu ya. Tapi kemudian jadi ada nasional dan lokal jadinya. Gitu. Padahal sebenarnya kan harusnya bisa dibuka di opsi yang lain, eksekutif, legislatif misalnya gitu. Nah, tapi itu juga nanti akan kita bicarakan itu hanya bisa kita diskusikan kalau dibuka pintu untuk revisi undang-undang gitu. Nah, oleh karena itu ya sekali lagi ini tergantung ketua komisi 2-nya anak buahnya Bang Taslim itu kan. Jadi kalau misalnya diperintahkan besok misalnya segera menyusun membuat jadwal-jadwal gitu. Tetapi kami semangatnya di teman-teman balik lah, saya karena sekarang di pimpinan balik itu diskusi kami hampir sama dengan dulu sama Mas Mardhani ya. Makanya kemarin begitu lewat di Komisi 2 kita langsung jaring di balik dan sekarang sudah masuk. Jadi tinggal konkret. Kami berharap ya pimpinan ada Mas Mardhani ini sekarang PKS ya sampaikan sama ketua umumnya Bang Taslim Sekjen tidak tanda tangan aja memerintahkan fraksi di DPR untuk segera melakukan ini dan apa namanya civil society ya Prof. Ege teman-teman yang kemarin berjuang itu desak terus kita nih juga supaya jangan kehilangan momentum. Ini kalau lewat tahun 2025 kita nanti akan bias lagi nih. Jadi momentumnya sekarang memang tahun 2025 ini. Oke, bagaimana kemudian memelihara momentum ini? Putusan MK sifatnya sudah final dan mengikat, tinggal bagaimana DPR, kemudian civil society dilibatkan, dan juga nanti pemerintah serta penyelenggara pemilu. Terima kasih Bang Ege, Bang Mardhani Alisera, Bang Hermawi Taslim, dan juga Bang Doli malam hari ini sudah bergabung bersama kami membahas dengan begitu menarik bagaimana putusan MK ini. Kita tunggu nanti